Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Puji Lestari dari kelas AB Manajemen dengan NIM 25612010029. Di sini saya akan menjelaskan bab 8, yaitu materinya tentang pengendalian internal dan kas. Dan di sini ada beberapa tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Di sini kita akan mengenal pengendalian internal. Pengendalian internal tersebut kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Dan di sini ada tujuan pengendalian, yaitu tujuan pengendalian tersendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu pengamanan aset, informasi aktual, kepatuhan terhadap hukum, dan regulasi. Di sini terdapat unsur-unsur pengendalian internal, yaitu ada 5 unsur pengendalian internal yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegritas, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pengawasan, informasi, dan komunikasi. Dan di sini ada beberapa unsur dalam pengendalian internal, yaitu ancaman terhadap pengendalian. Itu yang pertama itu lingkungan pengendalian, yang dimana penilaian resiko, prosedur pengendalian, pengawasan, informasi, dan komunikasi. Yaitu selanjutnya ada lingkungan pengendalian, itu dibagi menjadi 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan tersebut, yang dimana itu struktur organisasi yang meliputi karyawan, kebijakan personalia, filosofi manajemen, dan gaya operasi. Lalu di sini ada penilaian resiko. Semua perusahaan menghadapi resiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Lalu yang kedua, manajemen harus menilai resiko-resiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk pengendaliannya. Lalu di sini ada prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Yang kedua, prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang paling penting, meliputi 5 komponen, yaitu 1. Personal yang kompeten, resolusi kerja, dan cuti wajib. Yang kedua, pemisah tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Lalu yang ketiga ada operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Dan yang terakhir itu bukti dan langkah keamanan. Dan di sini ada beberapa prosedur pengendalian internal, yaitu pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Dan di sini ada informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian penilaian risiko yang dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kebutuhan pada pelapor. Dan juga ada manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelapor eksternal. Di sini ada keterbatasan pengendalian internal, itu dibagi menjadi 2, pengendalian elemen manusia dan pertimbangan biaya dan manfaat. Lalu di sini ada pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran, yaitu ada seperti kas, terus simpanan uang yang tersedia di bank, biasanya dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Lalu ada pengendalian kertas terhadap penerimaan dan pembayaran. Sebuah perusahaan dapat memiliki rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening perusahaan biasanya satu akun, satu buku besar sendiri. Lalu di sini ada pengendalian terhadap penerimaan kas untuk tujuannya untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Dan di sini terdapat alur kasus
alur kas yang diterima dari penjual dengan penjualan tunai. Dan di sini kas kurang atau kas lebih, kasir dapat membuat kesalahan memberikan keuangan untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Akibatnya jumlah yang di tangan berbeda dengan penjualan tunai. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas yang diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Dan di sini kas diterima melalui transfer dana elektronik, yaitu kas yang diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik. Dan di sini ada pengendalian pembayaran kas, yang dimana pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah terotoritas. Kas digunakan secara efektif dan efisien. Dan adapun sistem voucher, yang dimana sistem voucher merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Dan voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Lalu di sini ada kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik, itu seperti mesin ATM ataupun melalui sistem transfer dana elektronik. Dan adapun rekening bank, perusahaan menggunakan rekening bank untuk pengendalian internal. Rekening bank itu mengurangi jumlah kas di tangan. Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Dan adapun laporan bank, di mana bank mengelola pencatatan seluruh transaksi bank. Rangkuman seluruh transaksi disebut laporan bank. Dan ini contoh tampilan laporan bank pada Bank Cipta Karya. Lalu adapun laporan bank sebagai alat pengandal terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk pengendalian kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas yang dicatat akuntansi dengan catatan yang dibuat oleh bank. Atau bank. Dan ini ada rekonsiliasi bank, yaitu merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Dan di sini ada beberapa langkah dalam rekonsiliasi bank. Dana kas keperluan khusus perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko, perangkat kantor, dan perbaikan kecil. Dana kas keperluan khusus dana kas kecil ini biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Pelaporan kas dalam laporan keuangan kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya dan biasanya perusahaan menginvestasi kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Dan di sini ada rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau yang sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup.